Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama guru pembelajar teman-teman sekalian. Semoga teman-teman sekalian sehat ya di tempat masing-masing. Baik, kita akan lanjutkan tentang JavaScript kekinian ya. Kita akan lanjutkan tutorial tentang JavaScript kekinian. Kita sudah sampai di perulangan ya, sampai di while. Baik, kita akan ke if statement. Saya jalankan dulu ini di Open with Live Server. Seperti ini ya. Nah, seperti ini, klik kanan, inspect, kemudian kita klik console, kita zoom biar kelihatan, ini di refresh biar hilang, sip. Oke, ini hasil terakhir kita, saya hapus ya, do while. Baik, kita akan ke if statement ya, if statement. Baik, sebelum kita ke if statement, kita harus mengerti bahwa tipe variabel di JavaScript itu ada tipe boolean ya. Nah, di tipe boolean ini sangat berguna sekali di dalam pengecekan kondisi di if statement. Contoh, misalkan kita pakai variabel score, misalkan 100. Kemudian di bawah sini kita akan membandingkan dengan operator perbandingan skor ini. Misalkan lebih dari 90. Kemudian kita console.log hasil. Oke. Kita lihat hasilnya di browser. Hasilnya ada true ya. Nah, true ini kan tipe data boolean ya, yang akan digunakan oleh if statement untuk mengecek apakah kondisi tersebut true atau bisa juga false ya. False misalkan 101. Ini pasti hasilnya adalah false ya, atau false. Jadi boolean ini akan dijadikan patokan untuk if statement untuk mengevaluasi apakah kode tersebut berjalan atau tidak dengan menggunakan true dan false ini. Baik, kita lanjutkan. Saya matikan dulu ini, dimatikan. Misalkan di sini ada let usia. Usia misalkan 17. Kemudian di sini kita buka if ya, if statement. Jadi if statement itu kita mulai dengan keyword if, kemudian di sini kondisinya, kemudian kurung kurawal. Nah, kemudian kode di dalam sini akan dieksekusi ketika kondisi true ya. Jadi kode di dalam sini yang di dalam kurung kurawal setelah kondisi ini akan dieksekusi ketika kondisi ini bernilai true ya kan. Jadi yang tadi saya kasih tahu bahwa variabel itu bisa dievaluasi sama si JavaScript dengan operasi perbandingan yang menghasilkan boolean ya, tipe data boolean. Nah, kondisi ini akan menghasilkan boolean juga ya enggak? Boolean true atau false. Nah, kemudian nanti dia akan menjalankan yang dalam kurung kurawal ini. Baik, kita akan lanjutkan. Di sini kondisinya misalkan usia, kita cek apakah jika usia lebih dari 15 gitu kan. Console.log usia Anda di atas 15 tahun gitu kan. Kemudian kita save dan kita lihat, nah usia Anda di atas 15 tahun. Jadi kita lihat kode kita, usia kan nilainya 17. Kemudian 17 di compare dengan 15, true atau false ini? 17 kan lebih dari 15, pasti ini hasilnya adalah true ya. Ini hasilnya true, makanya dia akan menjalankan kode berikut, console log usia Anda di atas 15 tahun, sehingga hasilnya di konsol adalah ini. Baik, kemudian kita cek lagi ya. Kalau ini misalkan hasilnya false, bagaimana? Kita falsein ya. Ini kan 14 misalnya. Nah, tidak ada yang tampil di konsol kita. Nanti kita akan bahas bagaimana menghandle ketika kondisi ini bernilai false. Kalau ini tadi kan bernilai true ya. Kalau ini 17 kan bernilai true, makanya console.log usia Anda di atas 15 tahun ini akan berjalan di konsol seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Kita akan mencoba lagi. Misalkan bukan usia, kita mempunyai misalkan array ya, hobi. Misalkan hobi kita misalkan banyak ya. Misalkan membaca, traveling, makan-makan, terus tidur. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita bisa cek ya. Kita bisa cek
misalkan hobi kita ini banyak gitu, banyak hobi kita dengan bilangan tertentu. Misalkan hobi.length. Nah, .length ini kan untuk mengukur berapakah isi dari variabel array ini ya. Isi dari array ini berapa gitu kan. Dia akan mengeluarkan isi dari jumlah array ini. Kemudian kita akan mengcompare dia dengan misalkan jika hobinya lebih dari 3 gitu kan. Maka di sini di console.log hobi Anda banyak banget bro gitu ya. Hobi Anda banyak banget bro gitu kan. Kalau kita refresh tuh ya, hobi Anda banyak banget bro. Iya, karena ini kita lihat isi dari array ini ada 4 ya enggak. Jadi di sini pengecekannya kondisinya adalah hobi.length lebih dari 3. Jadi ini isinya 4 lebih dari 3 kan false jadinya ya. Hobi.length ini menghasilkan isi dari array ini ada berapa? 4 lebih dari 3 hasilnya adalah true ya. Hasilnya adalah true, kemudian dia akan mencetak ini. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan paham ya. Hobi Anda banyak banget bro. Nah kemudian sebetulnya ini nggak terlalu itu ya, apa namanya, nggak terlalu real ya. Kode seperti ini nggak terlalu real. Kita akan sedikit mencoba beberapa kode, baris kode yang real. Contohnya misalkan password. Kita punya variabel password. Ini misalnya password gitu ya. Yang isinya adalah string password. Kemudian kita cek password, panjang passwordnya berapa. Kadangkala kan kita sering ya menemukan ketika kita bikin suatu akun di layanan tertentu, dia ngecek apakah panjang password Anda lebih dari 8 karakter atau enggak gitu ya. Nah, kita bisa mencoba di sini di JavaScript biar agak real gitu ya kodenya. If password.length lebih dari 8, maka console.log password tersebut sudah cukup panjang misalkan bro gitu ya. Contoh password seperti ini ya. Kalau kita lihat 1 2 3 4 ini 8 ya. Kalau kita save tidak muncul apa-apa ya karena karakter kita ini 8 ya enggak 8. Kalau kita tambahin misalkan tanda seru save, baru muncul ya. Password tersebut sudah cukup panjang bro. Jadi dia mengecek berapakah length atau panjang dari string ini. Kemudian ketika ini true, dia akan jalankan password tersebut sudah cukup panjang bro. Oke, itu ya. Itu adalah sedikit tentang basic dari if. Basic dari if ya. Bagaimana kalau kita menghandle ketika ini false ya. Ketika ini false, bagaimanakah kita bisa menghandle ini false? Nah, kita akan menambahkan else di bawah sini. Nah, seperti ini. Tadi kan kita nggak usah pakai tanda seru deh, gini ya. Jadi lebar password kita stringnya pas 8 begitu ya. Berarti ini kan nanti nilainya false ya. Berarti di sini kita kasih kode ketika kondisi ini false, password Anda sangat pendek. Coba lagi bro gitu ya. Oke, save. Tuh, password Anda sangat pendek. Coba lagi bro, ya enggak? Karena password kita panjangnya ini 8, sehingga di sini dicek 8 lebih dari 8 enggak, false kan? False ya, false, maka dia menjalankan else statement ini. Jadi else statement ini berjalan, kode ini berjalan ketika kondisi if-nya false ya. Kode ini berjalan ketika kondisi if-nya false. Jadi ini false. Nah, ketika ini false ya, kondisi ini false, dia akan jalankan ini ya. Oke, sip ya. Mudah-mudahan paham. Kemudian misalkan kita pengen ngecek lagi ya, if password.length misalkan lebih dari 12 gitu kan. Di sini kita kasih console.log password Anda sangat super kuat ya, super kuat sekali gitu ya, karena kan lebih dari 12 gitu kan. Nah, seperti ini. Misalkan password 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, seperti ini. Save. Kita lihat password Anda super kuat sekali. Password tersebut sudah cukup panjang, bro. Nah, kita pengen kondisi yang ini, password.length ini, kita ingin masukkan
di dalam kondisi if yang pertama, ya. Jadi kondisinya ada dua ya, nggak kondisinya cuma satu, cuma ngecek lebih dari atau sama dengan 12. Kita pengen ada pengecekan kondisi kedua, yaitu lebih dari 8 nggak gitu ya. Ini bisa kita lakukan dengan menambahkan else, kemudian if-nya di sini. Else if, jadi dia ada kondisi kedua yang dicek. Jadi ketika ini bernilai false, jadi ketika dia nggak lebih dari 12, maka dia akan menjalankan ini. Kemudian dicek lagi nih. Jika dia lebih dari 8, maka tersebut cukup panjang bro gitu ya. Jadi ini adalah pengecekan kondisi kedua ketika kondisi yang pertama bernilai false. Kondisi pertama bernilai false, dia akan mengecek else-nya ternyata if lagi, ternyata ada kondisi lagi. Jadi kalau kita pengen melakukan pengecekan lagi di dalam if, kita harus membuat if lagi. Misalkan ada if lagi di sini, kemudian ada kondisi lagi, dan seterusnya. Oke. Ya, mudah-mudahan paham ya teman-teman. Ini super kuat sekali. Passwordnya sudah cukup panjang, ini sangat pendek ya, seperti ini. Jadi kalau kita save, nanti yang akan tercetak di layar adalah cuma satu. Password Anda super kuat sekali. Kemudian kalau kita kurangin sampai kurang dari 12, seperti ini. Ini udah kurang dari 12 belum? Seperti ini. Tuh, password tersebut sudah cukup panjang bro, berarti dia masuk ke blok yang ini ya, yang else ini. Dia sudah lebih dari 8, makanya dia menjalankan ini gitu. Tapi apabila dia kurang dari 8, misalkan dia kurang dari 8, misalkan 12-nya dihapus, ini kan kurang dari 8 ya, makanya dia akan menjalankan yang terakhir. Password Anda sangat pendek, coba lagi bro, seperti itu ya. Jadi dia sudah sampai ke sini, karena yang ini bernilai false, dicek ini bernilai false, maka terakhir adalah ini ya. Password Anda sangat pendek, coba lagi bro, seperti itu. Itu adalah pengecekan kondisi if yang bertingkat ya. Jadi ada kondisi lagi, setelah false ada kondisi lagi, dicek lagi gitu. Setelah false nanti dia akan menjalankan yang terakhir ini. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Misalkan ada lagi nih, jika kondisinya lebih kompleks, kita akan menggunakan kondisi yang lebih kompleks dengan menggunakan logical operator ya, dengan menggunakan logical operator or dan and di dalam JavaScript ya. Sekalian dikenalkan dengan or dan and di JavaScript. Logical, saya kasih komentar di sini. Logical operator and, logical and di JavaScript itu pakai dan 2 kali. Kemudian or di JavaScript itu menggunakan pipe gini. Nah, gitu ya. Pipe, karakter pipe gitu ya. Kelihatan nggak? Seperti ini. Pipe itu di atas enter ya, ini. Tuh pipe gini ya. Pipe. Oke, ini adalah or ya. Ini adalah or dan and. Jadi kalau kalian pernah belajar logika di matematika, statement and itu bernilai true ketika kedua-duanya adalah true. Kalau or adalah salah satunya true, baru dia true ya. Oke. Baik, kita akan menambahkan sedikit di sini, agak lebih kompleks kode kita. Misalkan di sini kita tambahkan dan. Kita tambahkan dan, kita cek lagi apakah passwordnya includes. Nah, ini sudah kita pernah pelajari ya. Metode includes ini adalah untuk mencari string di dalam kumpulan string di variabel tertentu gitu ya, di string tertentu. Misalkan includes tanda seru misalkan. Jika passwordnya lebih dari 12 dan passwordnya ada tanda serunya, saya tambahkan di sini, kemudian ada tanda serunya. Kemudian kita save. Apa yang terjadi? Password Anda super kuat sekali, ya, nggak super kuat sekali. Kalau kita lihat, kenapa dia di sini? Karena syarat ini terpenuhi. Yang ini true, ya, karena lebih dari 12. Kemudian password.includes tanda seru ini ternyata ada juga di sini. Makanya kedua-duanya bernilai true. Karena logical operatornya dan, makanya true dan true berarti true. Berarti seluruh kondisi ini adalah true, berarti dia menjalankan ini. Oke, itu adalah logical operator and, ya enggak? Nah, kemudian kita akan melakukan pengecekan yang kedua di sini menggunakan contoh or ya. Misalkan kita menggunakan pipe, ini or ya. Password.length lebih dari 8, kemudian or password.includes, misalkan di sini ada tanda seru nggak? Di sini dicek ada tanda seru nggak? Terus ada passwordnya lebih dari 8 nggak? Kalau or itu kan salah satu harus true baru bisa true ya.
ya kan? Nanti kalau ini true berarti ini jalan nih. Kalau ini salah satu true berarti ini jalan. Oke, lanjut. Kemudian kalau kita simpan hasilnya masih yang pertama ya. Kita seperti ini. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Password Anda tersebut sudah cukup panjang, bro. Nah, yang ini ya. Kalau yang ini berarti dia sudah mencapai yang ini ya. Sudah mencapai yang ini, lebih dari 8. Jadi kalau ini yang lebih dari 8 ya. Lebih dari 8 berarti ini true, berarti dia jalanin ini. Karena or itu harus salah satu harus true, berarti hasil kondisinya adalah true ya. Makanya yang tercetak di layar adalah password tersebut sudah cukup panjang bro ya. Kemudian password 1 tanda seru ya. Nah, seperti ini. 8. Sama aja ya, sama aja. Password tersebut sudah cukup panjang bro. Oke. Baik. Oke, itu adalah tentang if statement ya, teman-teman. Jadi kita udah belajar tadi if statement yang berupa kondisi yang menghasilkan boolean ya, bisa true bisa false, dia akan menjalankan ini. Kalau true, kalau false dia akan menjalankan else-nya ya, else-nya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.